Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Tsunami selalu menakutkan. Beberapa daerah di Indonesia pernah kena. Aceh, Pangandaran, Palu, Bali, Banyuwangi, Flores, Banda, dan lain-lain. Besar kehancuran dan kematian yang diakibatkannya. Saudara, ada suatu tsunami konsep, tsunami cara berpikir yang telah membanjiri banyak pikiran umat manusia sekarang ini. Di mana-mana konsep itu kita temukan. Kenapa itu adalah suatu tsunami? Pertama, karena konsep ini melanda, memenuhi, dan berdampak kepada banyak orang. Yang kedua, karena konsep ini menghancurkan. Yang saya maksudkan adalah tsunami konsep tentang keadaan orang mati. Konsep yang merendam pikiran banyak orang bahwa tubuh orang mati akan hancur, tetapi rohnya akan tetap hidup. Hidup di sorga, di neraka, di dunia bergentayangan. Nah, akibatnya sebagian orang mengira bahwa kenalan atau kekasih mereka yang telah mati masih hidup, bisa melihat mereka sekarang, dan bahkan berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi dengan arwah-arwah itu. Padahal saudara, kalaupun ada, itu adalah iblis atau setan yang seperti di Taman Eden telah menyamar sebagai ular yang cerdas dan yang dapat berbicara. Dia sekarang banyak menyamar sebagai arwah orang mati, lebih cerdas dan lebih penuh kuasa dan dapat berbicara. Alkitab memberikan petunjuk yang sangat berbeda. Alkitab menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka tubuhnya akan mati, rohnya, jiwanya, nyawanya, arwahnya, bahkan pikirannya dan kemauannya juga mati. Yesus adalah tokoh yang mengalami kematian, tetapi kemudian bangkit dari kubur. Kemudian Yesus pergi untuk menyediakan sorga bagi umatnya. Nah, sebelum Yesus mati di kayu salib, paling tidak ada 5 peristiwa kebangkitan orang mati. Yang pertama, kisah putra dari janda di Sarfat yang mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh Nabi Elia. Yang kedua, putra dari perempuan Sunem yang meninggal dunia tetapi kemudian dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Yang ketiga, putra dari janda di Nain juga meninggal dunia dan sedang dalam prosesi penguburan, tapi Yesus membangkitkan dia. Yang keempat, putri Yairus yang baru saja meninggal dunia karena sakit, tetapi Yesus datang membangkitkan putri itu. Yang kelima, Lazarus, seorang sahabat dekat Yesus, sudah meninggal 4 hari dan sudah di dalam kubur, berbau, artinya sudah membusuk. Tetapi Yesus datang dan membangkitkan dia. Saudara, kalau setelah mati mereka ini langsung ke sorga, ngapain harus dibangkitkan dan harus hidup di bumi yang penuh dengan derita lagi? Mereka pasti komplain. Dan saudara, kisah-kisah kebangkitan di dalam Alkitab ini adalah sangat dahsyat. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bangkit itu menceritakan hebatnya alam kematian. Tidak satu pun dari mereka yang kembali dari kematian itu mengatakan tentang betapa hebatnya surga. Padahal kalau benar mereka sudah sempat langsung ke surga setelah kematian, maka itu adalah pengalaman yang sangat berkesan untuk diceritakan, bahkan untuk didokumentasikan. Jadi kenapa tidak ada kisah-kisah mereka ini? Karena memang dalam konsep Alkitab, ketika mereka mati, mereka tidak mengalami apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tubuh dan jiwa mereka off. Seperti komputer yang hang karena terlalu berat data yang diolah dan kita harus matikan dulu. Off. Begitu pula dengan tubuh kita, Tuhan berikan istirahat sejenak. Off lewat kematian sambil menunggu untuk Tuhan mengaktifkannya kembali nanti. Saudara, kisah-kisah kebangkitan yang diceritakan Alkitab penting bagi kita sekarang ini.
yaitu untuk meneguhkan keyakinan bahwa benar oleh kuasa Tuhan kita ini, kalaupun harus mengalami kematian, akan bisa bangkit, eksis, dan hidup kembali. Dan itulah kisah dahsyat tentang kematian, yaitu ketika nantinya Yesus akan membangkitkan dan memberikan kehidupan kekal yang penuh damai sejahtera bagi kita. Setia kepada Tuhan, saudara, itu keren.